saya Bunga Aziza. Saya Dea Fitriani. Saya Dela Nur Fitria. Saya Suci Kusrahmadaniati. Saya Jordan. Saya Budiono. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi Audit plan, audit program. audit prosedur dan teknik. Selamat menyaksikan. Siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Siang. Perkenalkan kami dari PT Ogantara Abadi. Kami ingin mengaudit perusahaan kami. Kalau boleh tahu perusahaan Ibu bergerak di bidang apa? Jasa ekspedisi. Apa Ibu bawa data perusahaannya? Iya, kita bawa ada buku penjualan, pembelian, dan buku memorial. Saya lihat ya Bu. Jadi dari beberapa berkas yang udah kita kasih, kira-kira prosesnya akan seperti apa ya Bu? Pertama-tama kita memplanning dulu perusahaan Ibu. Kedua, setelah itu kita buat programnya. Dan ketiga, kita buat prosedur atau tekniknya. Sebelumnya, silakan diisi dulu formulir dari kita. Ini pensilnya. Bu, itu butuh waktu berapa lama ya? Untuk prosesnya, kita belum bisa memastikan sih untuk prosesnya berapa lama, tapi nanti proses selanjutnya akan kita hubungi ke Ibu langsung. Oke. Terus jenis jasanya apa aja sih yang diberikan oleh Ibu? Di perusahaan kita, jenis jasanya tuh ada general audit, ada spesialis audit, ada bantuan administrasi, ada pajak, dan menyusun laporan. Laporannya itu kayak laporan posisi keuangan berupa laba atau rugi gitu. Jadi audit plan itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Audit plan itu seperti Perencanaan dan supervisi berlangsung terus-menerus dalam audit, dan prosedur yang berkaitan seringkali tumpang tindih. Auditor sebagai penanggung jawab akhir atas audit dapat mendelegasikan sebagai fungsi perencanaan dan supervisi auditnya kepada staf lain dalam kantor akuntannya. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, masalah yang berkaitan dengan bisnis satuan usaha tersebut dan industri di mana satuan usaha tersebut beroperasi di dalamnya. Yang kedua, kebijakan dan prosedur akuntansi satuan usaha tersebut. Yang ketiga, metode yang digunakan oleh satuan usaha tersebut dalam mengolah informasi akuntansi yang signifikan, termasuk penggunaan organisasi jasa dari luar untuk mengolah informasi akuntansi pokok perusahaan. Yang keempat, penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Yang kelima, pertimbangan awal tentang tingkat materialitas untuk tujuan audit. Yang keenam, pos laporan keuangan yang mungkin memerlukan penyesuaian. Yang ketujuh, kondisi yang mungkin memerlukan perluasan atau pengubahan pengujian audit, seperti resiko kekeliruan dan ketidakberesan yang material atau adanya transaksi antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Yang kedelapan atau yang terakhir, siat laporan audit yang diharapkan akan diserahkan kepada pemberi tugas. Contoh itu seperti laporan audit tentang laporan keuangan konsolidasi atau laporan khusus untuk menggambarkan kepatuhan klien terhadap kontrak atau perjanjian. Prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi meliputi yang pertama, mereview arsip korespondensi, kertas kerja, arsip permanen, laporan keuangan, dan laporan audit tahun lalu. Yang kedua, membahas masalah-masalah yang berdampak terhadap audit dengan staf kantor akuntan yang bertanggung jawab atas jasa non-audit bagi satuan usaha. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan tentang perkembangan bisnis saat ini yang berdampak terhadap satuan usaha. Yang keempat, membaca laporan keuangan intern tahun berjalan. Yang kelima, pembicaraan tipe, luas, dan waktu audit dengan manajemen dan komisaris atau komit audit. Yang keenam, mempertimbangkan dampak diterapkan pernyataan standar akuntansi dan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, terutama yang baru. Yang ketujuh, mengkoordinasikan bantuan dari pegawai satuan usaha dalam penyiapan data. Yang kedelapan, menghentikan luasnya keterlibatan jika ada konsultan spesialis dan auditor intern. Yang kesembilan, membuat jadwal pekerjaan audit. Yang ke-10, menentukan dan mengkoordinasikan kebutuhan staf audit. Yang terakhir, melaksanakan diskusi dengan pihak pemberi tugas untuk memperoleh tambahan informasi tentang tujuan audit yang akan dilaksanakan sehingga auditor dapat mengantisipasi dan memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan
yang dipandang perlu. Auditor harus menyusun audit plan segera setelah engagement letter disetujui oleh klien. Isi dari audit plan mencakup 1. Hal-hal mengenai klien seperti bidang usaha klien, alamat, nomor telepon, fax email, dan lain-lain. Status hukum perusahaan berdasarkan akte pendirian terdiri dari nama pemilik dan permodalan. Accounting policy atau kebijakan akuntansi yang meliputi 1. Buku-buku yang digunakan seperti buku penjualan, buku pembelian, buku memorial. Metode pembukuan, ada manual, tulis tembus, dan biasa. Komputer, dan mesin pembukuan. 3. Komentar mengenai mutu pembukuan secara umum atau membantu dalam menyusun budget dan pemeliharaan tenaga-tenaga yang akan ditugaskan klien tersebut. D. Laporan posisi keuangan atau neraca. Komparatif dan perbandingan penjualan, laba atau rugi tahun lalu dan sekarang, perbandingan antara laporan posisi keuangan, neraca tahun sekarang atau bulan terakhir tahun sekarang agar diperoleh gambar mengenai ukuran besar kecilnya perusahaan. Client contact, yaitu mengenai nama dari orang-orang yang akan sering dihubungi auditor seperti presiden direktur, controller atau chief accountant. Selain itu, perlu juga diketahui penasehat hukum seperti berikut: alamat, nomor telepon, fax, dan email address. Accounting, auditing, dan tax problem. Harus diperjelas persoalan-persoalan yang mungkin akan dihadapi oleh klien seperti 1. Accounting problem, misalnya perubahan metode pencatatan dari manual ke komputer, revaluasi fixed asset, perubahan metode atau tarif penyusutan. 2. Auditing problem, misalnya hasil konferensi tahun lalu tidak memuaskan, perubahan accounting policy. 3. Tax problem, misalnya masalah restitusi, kekurangan penyetoran, adanya dua pembukuan di dalam perusahaan. Hal-hal yang mempengaruhi klien bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar, antara lainnya Berita Bisnis Ekonomi Keuangan Indonesia. Contoh adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Selanjutnya, rencana kerja auditor. Hal-hal yang paling penting antara lainnya seperti staffing, nama partner, nama manajer, nama supervisor, nama senior, dan nama asisten. Waktu pemeriksaan. Waktu pemeriksaan didapat menjadi 3. Yang pertama, waktu dimulainya suatu pemeriksaan. Yang kedua, berapa lama waktu pemeriksaan. Yang ketiga, deadline, dalam arti laporan pemeriksaan seperti selesainya kapan, dikirimnya kemana, dan waktu sampainya kapan. Kepada siapa laporan itu dikirim. Yang keempat, budget baik dalam jumlah jam kerja maupun biaya pemeriksaan. Tarif yang dibebankan kepada klien antara lainnya tarif masing-masing staf dan taksiran jumlah jam kerja masing-masing staf antara manajer, senior, junior, budget per session atau area. Misalnya seperti piutang 60 jam terdiri atas 10 jam in charge atau 50 jam asisten. Jenis jasa yang diberikan seorang auditor seperti general audit, special audit, bantuan administrasi, menyusun laporan posisi keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laba rugi komprehensif, perpajakan. Hal-hal tambahan yang bantuan-bantuan yang dapat diberikan klien itu seperti mengisi formulir konfirmasi piutang dan utang, membuat jadwal-jadwal seperti jadwal aging, rincian aset tetap, rincian utang dan piutang, rincian biaya yang harus dibayar. Time schedule, misal bulan November itu review internal control, lalu tentatif audit program sementara. Bulan Desember seperti cash count, observasi persediaan, dan lain-lain. Pada time schedule juga ditulis siapa yang mengerjakan dan berapa jam kira-kira waktu yang dibutuhkan. Biasanya pada akhir audit plan itu ditulis seperti dibuat oleh, review oleh, dan di-approve oleh siapa. Nah, jadi audit plan seperti itu, Bu. Kalau Audit program itu seperti apa? Kalau audit program seperti audit program. Setelah audit plan disusun, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, auditor harus menyusun audit program yang merupakan kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan. Audit program harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan audit.
Audit program yang baik harus mencantumkan tujuan pemeriksaan, kemudian prosedur audit yang akan dijalankan, lalu kesimpulan pemeriksaan. Sebagian KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasikan digunakan setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan tailor-made. Akan lebih baik jika audit program dibuat terpisah untuk compliance test dan substantive test. Nah, seperti itu Bu audit program. Kalau yang terakhir Audit prosedur dan tekniknya itu audit gimana ya? teknik dan prosedur Iya. itu seperti Audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Audit prosedur dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, yaitu cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanggung jawab atau inquiry, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu Bu audit prosedur dan tekniknya. Terima kasih banyak ya Bu sudah menjelaskan. Iya Ibu, terima kasih banyak sudah percaya sama perusahaan kami untuk menyusun Baik Bu, Kita tunggu laporan lah. auditnya. Kita tunggu laporan auditnya ya Bu. Iya, nanti kita hubungi langsung ke Ibu. oke, terima kasih Bu, maaf mengganggu ya. Ya, selamat siang. Sekian video dari kelompok kami mengenai materi audit plan, audit program, audit prosedur, dan teknik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.